Selain perlengkapan yang sudah digunakan pada tubuh seperti sepatu dan sandal trekking, baju trekking, topi, dan kacamata, beberapa perlengkapan trekking di bawah ini wajib dibawa ketika melakukan aktivitas trekking di jalur pegunungan bawah, baik di trek hutan yang berada di puncak Sentul Bogor maupun di kawasan Pegunungan Halimun. Untuk memudahkan dalam perjalanan, maka perlengkapan terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah perlengkapan wajib dibawa seperti trekking pole, trekking backpack, sarung tangan, jas hujan, botol air minum dan makanan ringan, sunblock, dan lotion anti serangga, obat-obatan pribadi. Dan kedua adalah perlengkapan yang boleh dibawa jika tidak terlalu membebani sepanjang perjalanan, seperti pakaian cadangan, peralatan mandi, dry bag, first aid kit, GPS, kamera, dan perlengkapannya. Wah, Dok, ini mungkin kita sudah berjalan sejauh 3 kilo, Dok, ya. Dan ini kan hawanya lebih sejuk, Dok. Ini seperti kita healing paru-paru dari polusi udara. Bener Dok, banget, karena nggak ada pencemaran seperti udara Betul. Jakarta ya. Betul banget. Wah, kenapa nih? Kenapa? Wah, ada cedera pemirsa. Oke. Coba diangkat di bawah perut Ini tangannya. gimana, Dok? Tangannya ditaruh di bahu yang satunya, ya. Yang pole-nya dilepas aja, Mas. Boleh ke sini. Ya, tolong dibantu, Mas. Sini. Sini, Mas. Sini, Mas. Di sini. Iya. Iya, Oh, jadi ini tangannya pertolongan ditaruh pertama, di- Dok, ya. Ayo kita jalan cari tempat duduk sebentar ya. Nah, Wah. oke. Jadi pemirsa, kalau ada yang cedera, maka mesti dibantu dipapah oleh kedua temannya ya, seperti ini ya. Dan tentunya mesti hati-hati jalannya sampai kita ke tempat yang paling layak untuk kita berikan pertolongan. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, sebenarnya pertolongan pertama adalah satu istirahatan. Oke. Nah, jadi ini kita habis ini harus cari tempat duduk nih, Dokter Ya. Hekal. Nah, kemudian kompres es. Jadi kalau Kompres misalkan bisa, cari yang dingin-dingin. Kalau nggak bisa, paling mending adalah istirahatkan, angkat kakinya. Ya. Ini kan lututnya ya kayaknya ya. Ketarik kayak atau kram ketarik ya. Oh, kayak kram. Nah, Juga soalnya tadi di situ nggak lihat saya. oh iya. Jadi ada dua kemungkinan. Ya. Kalau cederanya kita nggak tahu apakah ini kram atau ketarik, sebaiknya jangan dikasih yang panas. Karena kalau dikasih yang panas atau diurut, maka akan jadi makin bengkak. Jadi kita istirahatkan, angkat posisi lututnya, biasanya ganjel pakai tas atau Ya. pakai sesuatu baju atau jaket yang digulung-gulung. Kalau tidak ada es atau kompres es, paling tidak dikompres pakai misalkan jaket diikat gitu ya, supaya ada penekanan atau ada kompresi. Nah pemirsa, sekarang kita cari tempat berhenti ya, tempat duduk untuk memberikan pertolongan kepada Mbak Ayu ya. Nah itu ada nih Dok, tempat buat berhenti ya. Iya boleh di Buat sini duduk aja. juga nih. nih buat Mbak Ayu. Yuk di sini Mas, kita tolong Mbak Ayu. Ya. Nah, dudukin sini deh. Oke. Ya. Ya, didudukkan di sini. Kemudian kakinya diangkat Dok ya. Iya. Yang kiri kan ya? Yang kiri. Kita coba. Oh, wah ini lebih kayak kram nih. Ototnya tegang kurang banget. minum Tapi kali ya? kurang pemanasan. Iya, kurang pemanasan. Mungkin kurang minum juga. Jadinya kram. Nah, kalau kram seperti ini boleh dipijat. Nah, karena kan intinya kram adalah otot yang kontraksi atau memendek. Nah, ini kelihatannya kramnya di betis. Nah, karena kebetulan aja tadi ada batu jadi mikirnya kesandung. Padahal sebenarnya kramnya di otot betisnya nih. Nah, jadi coba lurusin kakinya, betul. Nah, memang agak sakit, tapi kalau seperti ini justru obat paling bagus adalah di stretch. Oh, stretching. Supaya kramnya tertangani dengan baik. Jadi supaya betisnya, otot betisnya tertarik, kita tarik ke arah yang berlawanan sambil tipis-tipis dipijat. Nah, Ya. Dok, kalau sudah tertangani ya, apakah boleh lanjut atau gimana Dok? kalau kram sebenarnya boleh melanjutkan, Dokter Hekal. Kalau cedera otot atau strain atau sprain, maka harus istirahat. Nah, untungnya nih kayaknya Mbak Ayu lebih ke kram. Jadi kita masih bisa lanjut ke Wah. curug nih. Semangat Mbak Ayu, kita lanjut ya. Tinggal dikit lagi pakai kram Tinggal dikit lagi. Oke pemirsa, kita akan lanjut ke Curug Cibim Bim ya, karena Mbak Ayu udah
selesai keramnya dan sudah bisa lanjut untuk meneruskan perjalanan. Nah pemirsa, kita udah sampai di air terjun Cibingbin. Tapi sayang ya, kita datangnya di kemarau sehingga debit airnya nggak begitu deras. Tapi paling nggak, kita sudah terhibur dengan suasana alam yang tadi kita lalui ya. Kita udah melewati pesawahan, sungai, kebun, dan sebagainya. Tapi ingat, trekking adalah olahraga yang memang membakar kalori dan juga menyenangkan. Tapi perhatikan do and don'ts-nya selama trekking. Dan pastikan trekking dapat membuat Anda healing dari stres dan tentunya healing dari polusi udara. Pemirsa, saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat pukul 9.30 hingga 10 pagi di TV One. Dan saya Dr. Eka Lansyari, pamit undur diri. Indonesia, hidup sehat!